رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa bersua lagi, kita bisa berjumpa lagi pada channel Hidup Berkah, pada kajian rutin kita setiap malam Jumat, yaitu kajian rubrik Ruqyah Syariah. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di jalan dakwah. Alhamdulillah pada malam hari ini, insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang insya Allah sering terjadi di antara kita ya, di antara manusia ya, yaitu bertemakan tentang sakaratul maut ya. Dan ini akan kita kaitkan tentunya dengan ilmu ruqyah ya. Bagaimana ruqyah menangani sulitnya sakaratul maut. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan bahas dengan narasumber kita, yaitu Ustadz Dr. Andes Lukman Hakim. Sahabat Hidup Berkah Channel yang dirahmati Allah, manusia ya, sebelum merasakan kematian, manusia akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Ya, ini keadaan saat roh akan berpisah dari jasad secara perlahan. Dan semua hal yang dirasakan selama proses sakaratul maut tersebut itu tidak hanya dirasakan oleh jiwa, tapi juga akan dirasakan oleh jasad atau kondisi biologis dari manusia tadi. Nah, sakaratul maut ini pun berbeda-beda yang dirasakan antara satu dengan yang lain, sesuai dengan kalau diriwayatkan disesuaikan dengan amal perbuatannya. Ada yang mudah ya mengalami sakaratul maut, ada yang sulit ketika terjadi sakaratul maut. Dan beberapa riwayat pun mengatakan bahwa dahsyatnya sakaratul maut itu luar biasa ya. Ya. Seperti beberapa riwayat yang saya kutip, ini ada yang menyampaikan bahwa alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukuli dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Nah, sampai seperti itu ya. Ini terjadi pada orang-orang yang zalim. Ini sakaratul mautnya sungguh luar biasa. Ya, sampai dikatakan para malaikat memukuli ya dengan tangannya supaya nyawanya segera keluar, seperti itu. Kemudian seperti juga yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ya, bahwa rasa sakit yang dirasakan selama sakaratul maut seperti menghujam jiwa dan menyebar ke seluruh anggota tubuh. Sehingga bagi orang yang sedang sekarat merasakan bahwa dirinya ditarik-tarik dan dicabut dari setiap urat nadi, urat saraf, persendian, dan dari setiap akar rambut
serta kulit kepala hingga kaki. Subhanallah, masya Allah ya. Begitu dahsyatnya sakaratul maut. Nah, untuk kali ini kita akan coba membahasnya bagaimana eh, menghadapi sakaratul maut yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Dr. Andes Lukman Hakim, dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan beliau. Oke. Assalamualaikum Ustadz Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz nggih? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Soalnya ini cuacanya setiap hari hujan terus Ustadz. Ya, mudah-mudahan jadi Ini hujan yang berkah, membawa keberkahan amin, bagi amin, semua. amin. Oke, oke. Oke, untuk menyingkat waktu Ustadz, kami persilahkan untuk memberikan pencerahan tentang bagaimana sikap kita terkait dengan sakaratul maut. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi wabarakatuh. alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Hidup Berkah Channel yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi, tidak ada bosan-bosannya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kalau benar-benar kita mau menghitung nikmat Allah pasti tidak akan bisa, karena begitu banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Salawat salam semoga Allah tetap haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa memegang teguh syariatnya, memegang teguh dakwanya, dan memperjuangkannya sampai akhir zaman. Sahabat Hidup Berkah Channel yang dimuliakan oleh Allah, bahasan kita pada malam hari ini adalah bagaimana meruqyah seseorang yang sulit mati, yang sulit menghadapi sakaratul maut. Kalau tadi dari pembawa acara sudah menyampaikan bahwa pada kesimpulannya orang mati itu ada dua, yaitu yang satu mengalami kesulitan yang begitu sulitnya, yang begitu dahsyatnya, begitu sakitnya. Tapi yang sebaliknya, yang satu adalah diberi kemudahan oleh Allah, sehingga yang sakit itu laksana sebuah benang, ya, sebuah sutra yang ditarik dari duri, ya, jadi keretak betapa sakitnya. Yang tadi kalau Imam Ghazali beliau mengatakan sakit itu merasuk kepada jiwa dan dirasakan oleh seluruh tubuh kita, mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Nauzubillah waliyadzubillah. Tapi sebaliknya juga ada seseorang yang matinya oleh Allah diberi kemudahan, ya. Jadi sakitnya tidak terlalu dan terukur sekali. Walaupun Rasulullah pernah mengatakan bahwa sakit itu laksana tepung, ya. Jadi ada yang sakitnya itu seperti tepung yang ditarik, seperti rambut yang ditarik dari tepung, sehingga tidak terlalu terasa, ya. Itu jadi kesimpulannya ada dua, ya. Tapi kita semuanya berharap, walaupun kita yang termasuk yang siaran saat ini tidak ada jawaban pasti apakah kita nanti dimudahkan atau tidak, tapi yang jelas kita berusaha, mudah-mudahan akhir hayat kita semuanya akhir hayat yang sa'adah wa husnul khatimah, jadi yang bahagia matinya dalam keadaan
bahagia karena dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki, datanglah kepada Tuhanmu, ya, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Masya Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahasan kita adalah bagaimana kita menghadapi, bagaimana kalau kita ketemu di keluarga kita, di lingkungan kita menghadapi orang-orang yang susah matinya. Hal ini bisa terjadi karena seseorang tersebut melakukan hal-hal yang pada masa hidupnya itu dari perilaku maksiat, salah dan dosa, apalagi ada nuansa dosa-dosa yang kaitannya dengan perjanjian dengan bangsa jin, entah itu untuk pesugihan, untuk kedikjayaan, untuk kewibawaan, yang dipasang susuk, yang belajar ilmu tertentu dalam rangka untuk kekebalan dan sebagainya. Dan itu semua hampir di masyarakat kita paham. Kalau sudah melakukan seperti itu, ujung-ujungnya kenapa bapak ini, ibu ini, Pak Fulan, Bu Fulana ini pada waktu sakaratul maut kok susah sekali? Ada apa? Kenapa? Telah mempelajari apa? Dosa apa? Ya. Dan di masyarakat kita sering menjumpai seperti itu. Bukan sekedar menjumpai, bahkan kita sering menangani di rumah sakit tertentu pada waktu kita diminta ke sana, atau di tetangga-tetangga tertentu yang diminta untuk membantu di sana. Sehingga di situ kita bisa mengambil ibroh, pelajaran yang terbaik, bahwa pada waktu seseorang itu di dalam hidupnya melakukan banyak dosa-dosa, terutama kaitannya dengan kerjasama dengan bangsa jin, ya, dalam rangka untuk membantu dirinya supaya di dalam perjalanan hidupnya, untuk karirnya, untuk cita-citanya, untuk ilmunya, kekebalannya dalam tubuhnya, apa yang terjadi? Bahwa jin itu tidak ada yang gratisan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran, yaitu di dalam surat Al-Jin ayat 6, Allah mengatakan bahwa wa annahu kana rijal minal insi ya'uduna bi rijali minal jinni fazaduhum rohaqo, ya, bahwa ada dari kalangan bangsa manusia itu yang ya'uduna, yang minta tolong birijali minal jinni, kepada bangsa jin, ya, dalam rangka untuk membantu pekerjaannya, profesinya, untuk kekebalan, untuk ilmu kedikjayaan dan sebagainya. Apa kata jinnya? Fazaduhum rohko, maka orang itu akan semakin dibikin jauh dengan Allah, ya, dibikin semakin jauh dengan Allah, dibikin salah dan dosa. Dan fakta di lapangan kebanyakan orang-orang adalah seperti itu. Maka oleh karena itu hal ini harus kita hindari. Cukup Allah sebagai pelindung kita, cukup Allah sebagai tempat memohon dan meminta kita. Dan kalau bahasa kita, bahasa Allah adalah Allahus Somad. Allah tempat bergantung, Allah tempat memohon, Allah tempat meminta. Jangan sampai ada minta kepada selain Allah. Jadi seperti itu Ustaz Sunarko. Oke Ustaz, jazakallah. Tentunya ini Ustaz, ketika seseorang itu mendekati ajalnya, ya, mendekati ajalnya atau mendekati kematian, itu ada seperti yang disampaikan orang-orang ya pada umumnya, mendekati ajal itu 40 hari sebelum, katanya seperti itu ya, 40 hari sebelum kematian ada tanda-tanda tertentu Ustaz. Itu apa namanya? Seperti apa Ustaz? Yang
informasinya seperti itu, Ustaz. 40 hari sebelum mendekati kematian ada tanda-tanda tertentu pada seseorang, entah itu apa namanya, yang dulunya tidak pernah melakukan ini, ternyata melakukan ini, itu kan. Ada yang seperti itu, Ustaz. Ini menurut apa, Ustaz, seperti apa, Ustaz? Gimana? Jadi wallahu a'lam di masyarakat memang ada seperti itu. Jadi pada waktu orang itu sebelum meninggal dunia, sekian hari sebelumnya, ya, itu memang ada tanda-tanda. Jadi mulai dari perilaku, kata-kata, perbuatan itu ada yang omongnya apa ya, kalau bahasa kita itu nyeleneh-nyeleneh begitu. Jadi nyeleneh-nyeleneh berupa pesan-pesan dan sebagainya, berupa simbol-simbol dan sebagainya, sehingga orang-orang tersebut yang di lingkungannya, kenapa orang ini seperti ini. Tapi fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa memang tidak ada yang tahu takdir kematian, di bumi mana dia akan mati dan kapan juga tidak ada yang tahu. Sehingga kita tahunya itu justru kalau sudah meninggal. Ternyata bapak ini, ibu ini yang kemarin ngomong ini ngomong itu, ini merupakan pertanda-pertanda. Jadi seperti itu. Jadi memang kita tidak ada yang tahu persis kapan kita akan wafat dan di mana dan di bumi mana kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah berusaha kapanpun di manapun senantiasa harus bertakwa kepada Allah. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Ya. Dan senantiasa ikutilah amal buruk itu ditutup dengan amal-amal soleh, amal kebaikan, karena amal kebaikan itu menghapus dosa-dosa yang ada. Jadi seperti itu, wallahu alam. Jadi kita tahunya kalau sudah kejadian, ternyata Pak itu yang kemarin ini seperti itu. Jadi wallahu alam, kita belum pernah membaca sebuah kitab yang menceritakan atau menerangkan ya, bahwa orang ini sebelum meninggal sekian hari sebelumnya ada tanda-tanda seperti ini. Saya belum pernah membaca. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Termasuk ini, Ustaz, ada sebagian orang itu yang tahu kapan dia akan meninggal. Nah, ini menurut pandangan Ustaz gimana, Ustaz? Kan eh, ya contoh saya ini informasi dari ya keluarga saya sajalah, itu bahwa katanya kakek saya waktu mau meninggal itu tahu dia kapan meninggalnya. Nah, seperti itu. Dia kayak apa, Ustaz, siap-siap gitu loh, Ustaz. Nah, ini terkait dengan hal itu, anggapan seperti itu, apakah orang ini yang dalam tanda kutip tahu kapan meninggalnya itu ada yang beritahu, Ustaz? Ada yang memberitahu apa jin atau seperti ada yang atau seperti apa, Ustaz? Apakah itu benar anggapan seperti itu, Ustaz? Sekali lagi, memang ada orang-orang tertentu yang mungkin bahasa kita namanya indigo dan sebagainya, apalagi indigonya super. Itu memang dari bantuan jin mereka itu tahu orang-orang yang akan meninggal, walaupun tidak tahu persis, karena hakikat kematian yang paling tahu persis itu hanya Allah. Jadi kalau tahu itu hanya Oke. sekedar bocoran. Ya, jadi memang ada Bocoran. orang tertentu kita pada waktu nangani di lapangan itu mereka datang ke kita, ternyata setelah kita ajak dialog, dia cuma bilang seperti ini, Pak Ustadz, saya kepingin jadi manusia biasa. Kenapa? Karena saya itu setiap ada orang mau meninggal, saya itu sering tahu sebelumnya. Ya, walaupun tidak selalu, tapi sering sekali mengalami seperti itu. Bahkan waktu-waktunya itu juga harinya tahu, cuma walaupun jam-jamnya tidak persis. Nah, kenapa? Ternyata memang pada waktu orang mau meninggal, itu sekian hari sebelumnya, itu sebagian di lapangan, wallahu a'lam, itu jin-jin korin yang ada di dalam tubuhnya itu sudah mendapatkan sinyal-sinyal dari Allah bahwa dia sudah ada indikasi mau mendekati kematian. Nah, jin korin-korin yang
ada dalam tubuh seseorang yang mau meninggal ini connect dengan orang-orang yang indigo-indigo. Nah, kemudian diceritakan kepada orang-orang tertentu. Nah, di masyarakat memang seperti itu. Dan ini tidak satu dua kali, tapi sering kali. Artinya sering itu tidak selalu. Nah, walaupun tetap untuk pastinya itu Allah yang lebih maha tahu. Cuma sering dia mengalami hal-hal seperti itu. Dan itu ada di lapangan seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz, terkait dengan pembahasan kita saat tentang apa rupiah orang yang sulit ketika sakaratul maut. Nah ini mungkin bisa diperjelas lagi Ustaz. Sebenarnya apa sih yang menghambat sulitnya sakaratul maut itu Ustaz? Jadi yang menghalangi orang itu sulit untuk mati itu ya banyak sekali. Ya bisa yang jelas itu pencetusnya yang paling besar adalah tema-tema dosa dan maksiat. Terutama dosa maksiat yang di situ memang dalam rangka mereka kerjasama dengan bangsa jin supaya mendapatkan keuntungan, baik keuntungan materi atau keuntungan berupa kewibawaan seperti penjagaan dan sebagainya. Walaupun tetap yang bisa jaga memang hanya Allah. Jin hanya bisa mengatakan aku seperti jaga dan sebagainya. Tapi fakta di lapangan justru seperti itu malah tidak terjaga. Ya. Jadi orang-orang yang pada waktu sakaratul maut itu biasanya di antara mereka itu yang kita tahu di lapangan punya ilmu-ilmu kanuragan, kesaktian, kekebalan dalam rangka supaya nanti kalau perang, kalau memerangi pihak-pihak tertentu seperti itu supaya dia tidak sampai mati pada waktu itu, bisa kebal dan sebagainya. Dan ini banyak di lapangan. Terus dengan seperti itu ada yang dipakai susuk dan sebagainya, ada yang pakai amalan doa-doa tertentu atau mandi ini dan itu, ya, atau diisi khodam, ya, atau juga tidak untuk kekebalan, ya, untuk kedikdayaan, tapi untuk pesona, untuk kecantikan. Nah kita sering, ya, kapan hari saya nangani tadi seseorang yang mbahnya itu ya susah meninggal, ya karena dulu dia terkenal membaca mantra-mantra tertentu untuk kecantikan supaya sampai sekian umur sekian masih cantik, masih mempesona dan sebagainya. Dan itu yang cerita siapa? Yang cerita anaknya pada waktu kita diundang di tempat tertentu. Ini ibu dulu pernah ngamalkan seperti ini, Ustaz. Ini sehingga dia waktu-waktu tertentu, hari-hari tertentu dia seperti mandi apa, kemudian membuka bajunya dan sebagainya, merias rambutnya dan sebagainya dengan membaca mantra-mantra. Dan akhirnya memang juga dia sulit untuk meninggal. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita bantu. Kemudian kapan lagi itu juga ada seorang ibu. Dia yang juga sebagai tukang ngobati orang, tapi dia ada kolaborasi dengan bangsa jin dengan menggunakan benda-benda tertentu, ya, dengan benda-benda tertentu dengan siri yang sudah dimantrai, ya, bukan jadi bukan pakai herbal, bukan dimantrai dan sebagainya, sehingga dia sampai umur sekian masih seperti kelihatan sehat walaupun sakit-sakitan. Akhirnya dia susah untuk meninggal dan itu fakta di lapangan seperti itu. Ya kedengaran. Tidak bisa dengar. Oke Ustaz? Oke. Halo? Ya. Oke, monggo Ustaz Sunarko. Nah, kedengeran nggih? Nah, kedengeran maksudnya ini yang mic saya ada kedengeran di telinga. Biasanya masuk sini tidak masuk. Oh, nggih, nggih, nggih. Ya. Ya, Ustaz.
Terus lantas bagaimana untuk mempermudahnya kalau kondisinya seperti itu, Ustaz? Bagaimana? Bagaimana kalau kondisinya seperti itu, terus bagaimana cara Ya, mohon diulang Ustaz, kurang jelas. untuk kalau kondisinya sudah seperti itu, Ustaz, ya, terkait dengan pernah berhubungan dengan jin dan lain sebagainya, ilmu kanuraga dan sebagainya. Terus bagaimana untuk meringankan atau mempermudahnya, Ustaz, dengan cara ruqyah tadi? Terus apakah eh, orang yang sedang sakaratul maut itu bisa mendengar, Ustaz? Oh ya, jadi kalau menghadapi orang seperti itu dilihat. Kalau orangnya itu masih dalam keadaan bisa mendengar, bisa melihat kita, ya kita satu, kita ajak untuk dia bertobat, mengingat kesalahan-kesalahannya, dan minta kepada Allah supaya amalan-amalan dunia itu diampuni oleh Allah. Dan minta kepada Allah semuanya itu supaya dibatalkan. Jadi itu ditobati. Jadi seperti itu. Dan kalau seperti ini dan orangnya ini ada kesadaran, nah ini insya Allah mudah sekali. Allah lebih mudahkan. Tapi sebaliknya kalau itu dia itu memang jaim, menjaga image walaupun sudah sakit-sakit dan sudah mau meninggal susah, tapi dia itu masih bisa dengar dan sebagainya kok. Dia itu jaim, menjaga image, sombong dan sebagainya, dan tidak mau mentobati seperti itu, ya juga susah. Kita pernah nangani seperti itu, kasus seperti itu, seorang bapak yang dulu itu tukang obati orang. Jadi dia itu paranormal di tempat tertentu di Malang. Ya. Dia malah yang dibantu itu ya para pejabat, orang-orang biasa. Terus kalau berobat ke situ itu cospleng. Jadi kakinya cuma ditepuk saja sudah sembuh. Wah itu bauannya. Tetapi ujung-ujungnya orang ini di masa tuanya seperti orang linglung, bingung, dan ibadahnya berat, pemarah, sehingga istrinya jadi sampai stres, anak-anaknya merasakan stres, terus dia sering teriak-teriak di kampung tertentu itu. Masya Allah, pada waktu kita ajak dialog, ABC, D, dia oke. Untuk bertobat, banyak istighfar, dan sebagainya. Tetapi pada waktu tertentu saya coba, Bapak itu ya, Bapak pada waktu ngobati menggunakan media apa? Saya menggunakan batu tertentu. Dia ambil dari mana? Dari tempat tertentu di Jawa Barat sana. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau tidak pakai itu gimana? Waduh, tidak bisa. Ini tidak boleh, saya tidak mau berpisah dengan ini. Nah, pada waktu kita ajak tobat untuk menghilangkan itu bendanya dia tidak mau. Akhirnya ya kita sudah, ya jadi sudah tauhidnya bermasalah. Dia jadi sudah beriktimat bergantung dengan benda batu itu. Dan itu sampai sekarang, sampai anak keluarganya susah. Justru pada waktu yang kita tangani, kita rukyah seperti itu, anaknya yang muntah-muntah, ya anaknya yang pusing-pusing. Akhirnya anaknya lumayan nyaman, tapi bapaknya yang karena kesombongannya, karena keegoannya sudah merasa terbantu oleh jin sehingga namanya terkenal, namanya harum bagi mereka. Akhirnya dia kesulitan mati sampai sekarang di tempat tertentu. Nauzubillah wal iyadzubillah. Nauzubillah, ngeri sekali. Ya. Jadi yang berikutnya, kalau orangnya itu sudah tidak bisa dengar, ya kita mintakan ke Allah. Ya Allah, kalau dalam diri Bapak tertentu ini ya eh, ada amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariatmu, kami mohon ya Allah ampuni dosanya, ampuni kesalahannya. Ya, jadi kita seperti itu. Kita mintakan kepada Allah ya supaya hal-hal tersebut Allah hilangkan. Nah, kemudian apa? Kita kasih daun bidara yang kita masukkan ke dalam air yang hangat, ya, kemudian kita taruh di situ, kemudian air itu nanti bisa untuk dimandikan atau bisa untuk nyekoi seperti itu. Ya, kemudian kita bacakan
doa-doa tertentu, ayat-ayat tertentu ya tentang ayat ruqyah. Bisa dimulai Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, atau mungkin juga dibacakan Asmaul Husna ya. Ya, jadi minta kepada Allah supaya amalan-amalannya itu yang dulu pernah dilakukan itu Allah batalkan, Allah hilangkan. Nah, kalau seperti itu kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah orang ini akan diberi kemudahan di dalam menyongsong kematian sehingga tidak terlalu lama. Tetapi kalau keluarganya pun juga menyembunyikan juga susah. Kapan hari kita di dekat rumah saya sendiri juga ada orang tertentu. Saya dipanggil untuk apa? Agar ibunya ini kalau Allah kasih sehat ya sehat, tapi kalau Allah ambil mudah dimudahkan. Nah, kemudian kita bacakan ayat-ayat ternyata sama Allah ya mungkin karena apa ya adanya dosa-dosa yang belum terkuak sampai 3 hari, baru 3 hari meninggal. Kemudian suatu saat anak-anak datang ke sini, dia bilang benar Pak Ustadz dulu pada waktu ibu kita dibacakan ayat rukyah dibacakan itu memang ada yang disembunyikan. Dia punya ilmu amalan tertentu yang tidak di apa dibuka sama keluarga kita. Allahu Akbar. Jadi sampai segitunya. Masya Allah. Jadi makanya kita yang masih sehat walafiat, jangan sampai kita bersentuhan dengan hal yang tidak bagus, yang mengandung unsur kesyirikan, yang minta tolong kepada bangsa jin. Karena sekali lagi bahwa kalau kita kerjasama dengan bangsa jin seperti itu, tidak ada yang gratisan. Bahkan anak kita, cucu kita pun kena imbasnya. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Orang-orang seperti itu eh, berapa lama Ustaz sakaratul mautnya Ustaz? Ya, kita tidak tahu persis ya, tapi yang selama ini kita bantu itu eh, Allah mudahkan. Saya sering diundang di rumah sakit tertentu di Malang itu. Saya nggak nyebut merek, tapi di beberapa rumah sakit sering. Pada waktu kita datang ke sana, Alhamdulillah, qadarullah setelah itu baru mau pulang, sudah ada dapat kabar bahwa bapak tertentu, ibu tertentu, sudah Allah panggil. Ya. Terus ada yang selisih berapa jam, itu sudah Allah panggil. Pernah di daerah Kepanjen juga seperti itu ya. Kita pulang baru dalam perjalanan kita pas sama sama eh, keluarganya diajak mampir ke warung sudah dapat kabar bahwa ibu tertentu itu sudah Allah panggil ya. Jadi seperti itu. Jadi waktu itu benar-benar dari Allah. Tapi yang jelas kalau kita ikhlas dan keluarganya mengikhlaskan, mengaminkan dan tidak ada yang ditutup-tutupi, insya Allah dengan pertolongan Allah sekali lagi orang-orang yang susah sakaratul maut itu insya Allah cepat Allah panggil dalam keadaan baik. Yang penting orangnya apalagi juga keluarganya itu kooperatif. Artinya kooperatif ya pada waktu kita mendatangi rumahnya kita boleh nyemproti bisa bisa gelontorkan air. Kalau ada benda-benda yang magis gitu di situ kita ambil sebagainya. Jadi kalau ada kerjasama yang baik, insya Allah akan semakin mengundang rahmat Allah untuk memberikan kemudahan bagi bapak atau ibu tertentu yang sulit pada waktu syakaratul maut. Dan itu sering, ya. Jadi sekian jam, bahkan jarang yang sekian hari, sekian jam itu. Wallahu a'lam. Gitu, Ustaz. Terus ini Ustaz, seringkali kan orang yang sakaratul maut itu itu selalu melihat ke atas. Oke, melihat ke atas Ustaz. Ketika orang sakaratul maut oke, melihat ke atas. Nah, ini kenapa Ustaz? Kok seringnya melihat ke atas? Terus yang dilihat itu apa Ustaz? Ya, Orang-orang yang wallahu sakaratul maut. alam ya. Jadi pada waktu orang sakaratul maut itu kan macam-macam ya. Di situ Ya, pada oke. waktu seperti itu kalau kita yang pernah ngaji dulu ya di kitab namanya Dakwaiqul Ahbar insya Allah
Itu memang pada waktu orang mau meninggal itu adalah perjuangan yang Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita dimudahkan dan diberi apa keteguhan iman, kekuatan iman. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Makanya kita tidak ada habis-habisnya, tidak bosan-bosan. Ya Rabb قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير